Satyaku Kudharmakan, Dharmaku Kubaktikan, salam pramuka. Ya, senang sekali bertemu lagi dengan adik-adik. Dan di sini Kak Daniel ingin menyampaikan sesuatu tentang kegiatan persami virtual yang akan dilaksanakan hari ini nanti pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya silakan adik-adik bisa registrasi atau mendaftarkan ulang. Untuk yang sudah mendaftarkan ulang, terima kasih sudah mengisi daftar ulang. Yang belum, segera daftar ulang. Untuk tautan daftar ulang ada di Google Kelas di bagian persiapan. Apabila adik-adik ada yang tidak diizinkan orang tua atau dalam kondisi sakit, silakan menghubungi Kak Daniel. Selanjutnya, dalam kegiatan persami virtual ini sudah ada 370 siswa yang siap ikut dalam kegiatan. Luar biasa adik-adik. Ya adik-adik, perlu kakak sampaikan, kegiatan persami virtual adalah kegiatan yang sifatnya mandiri. Kakak mungkin tidak bisa mengetahui apa yang adik-adik lakukan, tetapi mari bersama-sama kita mau belajar untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di rumah. Oleh karena itu, melalui kegiatan persami virtual ini, kakak membutuhkan bantuan dan kolaborasi atau kerjasama dari adik-adik untuk melaksanakan pendokumentasian kegiatan. Sebelumnya kakak menerangkan tentang teknis kegiatannya. Kakak ingin menyampaikan apa yang harus adik-adik siapkan di kegiatan awal ini. Kita masuk di kegiatan persami virtual. Lalu adik-adik silakan masuk ke tugas kelas. Di tugas kelas sudah ada sesi kegiatan persami. Di sana ada beberapa sesi. Sesi yang masih kakak buka adalah upacara pembukaan. Sesi lain masih kakak tutup dan kakak akan buka 1 jam sebelum kegiatan. Dan perlu diketahui, ketika kakak buka 1 jam sebelum kegiatan adalah supaya adik-adik bisa memperhatikan hal-hal apa yang harus dikerjakan selama kegiatan. Kita akan membuka untuk di bagian upacara pembukaan. Upacara pembukaan akan dilaksanakan jam 13.00. Dan bagi adik-adik yang ingin bergabung secara live di Google Meet, silakan adik-adik dapat memasuki tautan yang ada di lampiran 15 menit sebelum kegiatan. Di lampiran sudah kakak siapkan tautannya. Atau apabila adik-adik tidak bisa menginstal aplikasi Google Meet di HP adik-adik, maka adik-adik silakan bisa masuk ke browser Chrome dan adik-adik bisa mengetik di browser Chrome meet.google.com. Kemudian adik-adik bisa memasukkan kode yang kakak bagikan di sini, kode Google Meet pertemuan. Sudah ada kodenya. Berikutnya, karena Google Meet memang membatasi peserta hanya 100 orang. Jadi yang membatasi bukan kakak ya. Google Meet, aplikasi Google Meet membatasi peserta pertemuan hanya 100 orang. Sehingga kakak membuka ruangan lain, yaitu di live YouTube. Yang perlu adik-adik siapkan adalah ketika adik-adik masuk dalam aplikasi, ikuti sampai selesai. Karena kakak akan menyampaikan token untuk absensi di Google Meet, yaitu di chat Google Meet. Jadi kakak tidak akan ucapkan, tetapi di chat live chat akan ada tokennya untuk absensi. Kemudian di live chat YouTube juga ada tokennya. Jadi buat anak-anak yang mengikuti live YouTube atau Google Meet, anak-anak akan mendapatkan token. Dan token akan kakak berikan menjelang akhir pertemuan. Dan kemudian untuk setiap kegiatan, ketika token tidak dimiliki, maka anak-anak tidak bisa mengisi absensi. Dan pengisian absensi hanya ada batasan waktunya, yaitu 1 jam setelah kegiatan. Jadi anak-anak, ketika misalnya anak-anak sudah live, ternyata anak-anak keluar, anak-anak bisa lihat di live YouTube. Jadi ketika anak-anak sudah live di YouTube, tiba-tiba ada kegiatan keluar, anak-anak bisa lihat kembali di live chat YouTube.
Tapi kalau anak-anak tidak pernah masuk ke live YouTube, maka anak-anak tidak akan bisa masuk ke live chat YouTube dan tidak akan tahu apa tokennya. Apabila terjadi situasi seperti ini, anak-anak memang tidak bisa live secara langsung. Anak-anak bisa menghubungi Kakak Daniel atau kakak penggalang inti lainnya untuk dapat menerima form pengisian alasan kenapa anak-anak tidak bisa mengikuti live chat, dan di akhir pengisian anak-anak akan tahu apa token kegiatannya. Jadi sekali lagi perhatikan, ketika adik-adik tidak bisa mengikuti live chat di YouTube ataupun tidak bisa mengikuti live Google Meet, maka silakan menghubungi Kak Daniel atau kakak penggalang inti lainnya untuk mendapatkan form yang harus diisi sebagai pertanggungjawaban adik-adik kenapa tidak mengikuti kegiatan live. Di akhir pengisian form itu, adik-adik akan mengetahui tokennya. Oke. Selanjutnya, di bagian lampiran ini ada beberapa tautan yang kakak sudah sematkan. Di sana sudah ada tautan untuk masuk ke kelas video meeting, tautan absensi kegiatan perjusami, dan tautan upacara pembukaan perjusami. Sebelum waktunya, maka tautan itu tidak bisa masuk. Sekali lagi, ketika adik-adik mengklik tautan tersebut sebelum waktunya, maka adik-adik menunggu saja, menunggu sampai kegiatan itu dimulai. Dan demikian juga dengan absensi, sebelum adik-adik menerima token absensi tidak bisa diisi. Oke, jadi seperti itu kegiatan yang perlu kakak sampaikan. Selanjutnya terkait dengan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan penyalaan api Dasadharma. Di dalam kegiatan penyalaan api Dasadharma ada beberapa perlengkapan yang perlu adik-adik siapkan, yaitu sebatang lilin dan juga korek api. Karena di penyalaan api Dasadharma ini, setelah prosesi pengucapan Dasadharma yang dilakukan oleh kakak-kakak penggalang inti, maka adik-adik akan diarahkan oleh kakak pembina untuk menyalakan api lilin, menyalakan lilin dari rumah masing-masing sebagai sebuah refleksi kita mengadakan kegiatan ini. Itu yang pertama, silakan dipersiapkan. Pastinya akan seru. Kemudian ada bagian setelah penyalaan api Dasadharma, ada pentas seni. Untuk itu adik-adik bisa terlibat di dalam kegiatan pentas seni dengan cara mendaftarkan diri kepada form nanti yang akan kakak siapkan untuk ikut dalam pentas seni. Pentas seni boleh dengan menyanyi boleh dengan iringan sendiri, atau dengan adik-adik menyanyi dengan alunan musik sendiri, silakan. Atau mau baca puisi, silakan. Atau adik-adik mau pantun, silakan. Semua kreasi yang adik-adik bisa, silakan. Atau adik-adik sudah punya gambar yang bagus, terus adik-adik menceritakan gambarnya, silakan. Ini adalah bagian adik-adik bisa mengekspresikan apa yang adik-adik bisa kerjakan, dan itu akan memberi semangat kepada teman-teman lain untuk terus berkreasi di tengah pandemi. Oke, jadi seperti itu kegiatannya. Hal yang berikutnya yang perlu kakak sampaikan ketika adik-adik bergabung di live YouTube, adik-adik bisa memberikan komentar, dan tolong komentarnya adalah komentar yang positif ya. Dan perhatikan pengumuman yang disampaikan oleh kakak di live chat YouTube. Dan ketika adik-adik bisa bergabung di Google Meet, maka perhatikanlah beberapa hal berikut. Yang pertama adalah adik-adik diperlukan untuk selalu mematikan mikrofon. Jadi tidak diperkenankan untuk membuka mikrofon. Ketika nanti adik-adik ada pengucapan Pancasila, kemudian ada perintah menirukan, tidak perlu menyalakan mikrofon.
Jadi ini adalah kegiatan mandiri di rumah. Adik-adik cukup dengarkan kata-kata dari kakak pembina, kemudian adik-adik tirukan saja. Jadi begitu ya. Kemudian ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya juga demikian. Tidak perlu menyalakan mikrofon. Cukup dengarkan lagu yang disampaikan oleh kakak pembina dan ikuti lagunya. Jadi supaya tidak ada gema, tidak ada jeda lagu, tidak ada tabrak-tabrakan lagu. Itu yang perlu diperhatikan. Tidak perlu menyalakan mikrofon. Ketika adik-adik ingin bertanya, silakan gunakan live chat untuk bertanya. Jadi gunakan chat yang ada di Google Meet untuk bertanya. Pertanyaan akan diakomodir dan akan dijawab seusai kegiatan. Berikutnya, adik-adik diharapkan menggunakan seragam pramuka. Dan pada saat live Google Meet, maka adik-adik diharapkan untuk menyalakan videonya. Kecuali ketika adik-adik ternyata sinyal di situ tidak baik, silakan adik-adik bisa mematikan videonya. Tetapi ketika sinyal baik, diharapkan menyalakan video. Itu adalah etika yang baik ketika mengikuti kegiatan live Google Meet. Jadi itu perlu diperhatikan. Berikutnya terkait dengan kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Adik-adik, di dalam kegiatan perkemahan ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri, baik itu kegiatan ibadah, kegiatan istirahat, kegiatan kebersihan, dan kegiatan lainnya yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Kegiatan ini adalah kegiatan yang positif yang sangat membantu kegiatan orang tua di rumah. Jadi diharapkan adik-adik ketika adik-adik sehabis makan, adik-adik cuci piringnya. Ketika adik-adik sehabis sarapan, cuci piringnya. Ketika adik-adik mungkin pagi membutuhkan baju, bajunya belum dicuci, silakan cuci bajunya. Jadi adik-adik diharapkan melaksanakan kegiatan selain ibadah. Ada beberapa kali kegiatan ibadah, silakan ikuti. Untuk yang non muslim silakan lakukan doa. Ketika pagi doa pagi, ketika malam sebelum tidur doa malam. Kemudian ketika siang adik-adik bisa lakukan doa siang, gitu ya. Kemudian semua kegiatan itu didokumentasikan. Jadi minta orang tua untuk mengawasi kegiatan adik-adik, mendokumentasikan, artinya memfoto. Kegiatan ini bukan untuk show off, bukan, tetapi supaya kakak mengetahui aktivitas adik-adik dengan cara kakak bisa melihat melalui dokumentasi yang nanti akan diunggah di Google Class. Dan harapan kakak adik-adik mendokumentasikan semua kegiatan. Adik-adik bisa memberi keterangan di foto tersebut, boleh diedit, diberi keterangan, atau boleh dibuat foto kolase begitu ya, dalam satu lembar ada beberapa foto kegiatan, boleh, silakan sesuai kreativitas adik-adik. Kemudian juga boleh diberi nama di foto itu begitu ya. Jadi ada nama kegiatan, kemudian dikumpulkan, dikirimkan ke Google Class. Adik-adik, dalam kegiatan itu setidaknya mengandung beberapa unsur yang diunggah ya. Unsur ibadah ada, unsur membantu orang tua ada, dan unsur kegiatan pribadi seperti mungkin makan pagi, silakan bisa dokumentasikan juga gitu ya. Jadi setidaknya ada 3 unsur kegiatan ya. Jadi kegiatan ibadah, kegiatan pribadi, kegiatan olahraga, dan kegiatan membantu orang tua. Jadi 4 unsur ini, kalau adik-adik memiliki minimal 4 foto di dalam satu kegiatan, jadi satu laporan minimal 4 foto, maka adik-adik akan mendapatkan nilai yang maksimal. Tapi kalau fotonya kurang dari 4, nilainya akan berkurang. Jadi itu yang bisa kakak sampaikan. Untuk laporan nanti adik-adik bisa mengikuti perkembangan yang ada di Google Class ya. Setiap sebelum melaksanakan kegiatan,
dan adik-adik sudah melaksanakan kegiatan mandiri, maka akan ada tautan untuk mengirimkan tugasnya. Itu saja yang bisa kakak sampaikan. Selamat mengikuti Persami virtual bersama gugus depan 06501 06502 SMP Negeri 1 Bogotsari. Kakak tunggu kehadirannya. Ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi, bawa laksana, salam pramuka.